Terima kasih Anda masih bersama kami di News Jabar bersama saya Irfan Budiawan dan kita masih berbincang bersama anggota DPRD Kota Bandung, Bapak Haji Asep Mulyadi. Dan pemirsa sekali lagi Anda pun dapat ikut bergabung bersama kami untuk berinteraksi di line interaktif kami di 022 820 40425. Sekali lagi di 022 820 40425 dan juga bisa Anda lihat di layar televisi Anda. Pak Asep, tadi harus ada penjagaan protokol yang ketat, berarti harus ada yang mengawasi seperti itu. Apakah cukup peran gugus tugas dalam mengawasi dengan jumlah tempat hiburan yang juga cukup banyak di Kota Bandung, Pak Asep? Ya, ini kembali memang faktor yang paling penting adalah pengawasan. Ya, pemerintah Kota Bandung dalam gugus tugas dan tentu itu juga pembicaraan dengan Forkopimda ya sudah membuka sesuai dengan mengikuti dari perwal juga sebelumnya dan kemudian diikuti dengan kebijakan atau surat edaran dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ya pada tanggal 18 Agustus tahu saya. Dan dengan dibukanya atau diberikannya surat edaran itu maka banyak juga yang mengajukan untuk pembukaan kembali, kemudian ya sampai sekarang kurang lebih mungkin sekitar 25% yang sudah mendapatkan izin ya untuk beroperasi kembali. Nah, ini kembali kepada pengawasan karena sekali lagi bahwa pembukaan tempat-tempat ekonomi termasuk juga tempat hiburan ini kan tidak boleh menjadi klaster baru. Tapi harus dipastikan bahwa pembukaan ini adalah juga menggeliatkan kembali ekonomi, tapi juga yang paling penting adalah betapa banyak para pekerja juga yang memang hidup dari bidang ini, begitu kan? Nah, bagaimana pengawasannya ini yang paling penting sebetulnya. Pengawasan ini yang pertama adalah tentu di surat edaran itu ada ketentuan bahwa seluruh karyawan, seluruh yang terlibat di tempat-tempat itu harus melakukan rapid test. Kemudian yang kedua juga harus mengikuti protokol kesehatan. Tapi juga yang ketiga kan bisa jadi kadang-kadang mohon maaf rapid test sudah, protokol sudah begitu. Tapi kadang-kadang di lapangan ada aja yang ya mungkin bandel atau ya ambil-ambil curi-curi waktu dan sebagainya untuk memberikan kebebasan itu. Makanya perlunya ada pengawasan. Nah, pengawasan ini siapa? Tentu gugus tugas. Ya, saya yakin di gugus tugas itu ada bagian yang mengawasi. Tapi juga kami di DPRD itu juga menjadi bagian tugas kami untuk mengawasi terkait dengan apakah kebijakan-kebijakan dari surat edaran, dari perwal itu dipenuhi, dipatuhi oleh para pelaku usaha ini. Tapi juga yang paling penting adalah bahwa para pelaku usaha juga harus punya tanggung jawab yang besar. Ingat bahwa ini adalah bentuk kebaikan juga dari pemerintah Kota Bandung untuk membuka peluang-peluang usaha ini. Harusnya timbal baliknya adalah bagaimana para pelaku usaha juga menjaga tempat-tempat usaha, tempat-tempat hiburan agar tidak terjadi klaster baru. Karena kalau terjadi klaster baru, bukan tidak mungkin pemerintah kota, bahkan saya sudah mendengar langsung Pak Wali tidak segan-segan untuk menutup kembali tempat-tempat ini begitu. Dan itu kan akan merugikan semua orang, semua tempat-tempat pelaku usaha. Oleh karena itu kami menghimbau bahkan mari kita lakukan dengan tertib mengikuti protokol kesehatan ini. Oke, jadi sanksi tegas ini juga betul-betul harus menjadi salah satu alat Pak Asep ya, agar para pengusaha ini taat dalam protokol kesehatan. Sudah cukup tegaskah kalau melihat soal sanksi menyangsi ini? Karena tampaknya melihat juga masyarakat yang masih tidak menggunakan masker ini juga masih banyak. Namun masalah sanksi ketegasan ini, apakah juga betul-betul sudah dinilai bahwa sudah ada ketegasan soal sanksi ini? Nah, ini yang menjadi sorotan kami di DPRD. Jadi ketegasan ini saya lihat memang perlu diupayakan untuk ditingkatkan. Karena sering terjadi beberapa tempat misalnya, mohon maaf walaupun ini bukan tempat hiburan, kemarin ada tempat bisa pasar, bisa tempat mall, ada kejadian kasus, baru setelah itu dilakukan karantina, begitu kan? Dan kalau sudah terjadi seperti itu, maka itu merugikan juga, karena ada beberapa tempat, beberapa kios kemarin misalnya itu ditutup otomatis. Nah, ini juga sama di tempat hiburan ini. Kalau pengawasan dari gugus tugas ini lemah, maka sebetulnya merugikan semua orang. Jadi saya termasuk kami di DPRD mendorong agar pengawasan ini ditingkatkan terus supaya penyebaran dari wabah COVID-19 ini tidak menjadi klaster baru. Oke, ke
ke peningkatan ketegasan ini Betul. tampaknya harus betul-betul ditingkatkan. Jadi Sepakat. dirasa masih belum tegas seperti Belum. itu. Oke, baik. Pak Asep, ini kekhawatiran tadi soal adalah munculnya klaster baru. Ya. Otomatis harus ada yang dipersiapkan ataupun juga mitigasi, Ya. terutama ketika misalnya tempat hiburan adanya masuknya klaster baru. Mitigasi seperti apa yang terus didorong, terutama oleh DPRD, agar Ya. pemerintah juga siap ketika hal terburuk ini terjadi misalnya seperti itu. Ya tentu kan pemerintah kota dalam ini saya juga sudah mendapatkan informasi bahwa mereka juga menyiapkan tempat-tempat untuk penanganan begitu ya. Kemudian tim yang untuk melakukan karantina juga mereka sudah lakukan. Ya. Tapi juga yang paling penting adalah bagaimana bahwa pengontrolan dan pengawasan tadi ini sekali lagi harus lebih ketat gitu kan. Jadi sekarang misalnya dalam melakukan untuk terus upaya mencari vaksin dan sebagainya itu juga terus didorong oleh pemerintah Kota Bandung. Tapi memang yang paling penting adalah bagaimana melakukan mitigasi ini, persiapan untuk tempat tadi karantina, ya, kemudian tim yang siap untuk segera kalau ada terjadi kasus, ya, ini harus segera diantisipasi karena kan kalau terjadi sesuatu ini kan bisa jadi ada prosesnya, dia udah ketemu dan pengawasan. Oleh karena itu kami juga mendorong bahwa para pelaku usaha ini harus melakukan tracking. Yang datang itu siapa? Oke. Ya, yang datang siapa? Pernah melakukan kontak dengan siapa? Pernah pergi kemana sebelumnya? Ini supaya nanti ketika terjadi kasus memudahkan untuk tracking. Karena kan tracking ini yang paling penting sebetulnya ketika terjadi kasus penyebaran wabah COVID-19 ini. Oke, harus ada tracking lebih ketat lagi ya, untuk juga soal tadi mitigasi harus betul didorong ya Pak ya. Betul. Harus segera mungkin dibuat. Jadi sekarang masih belum ada mitigasi yang tepat seperti itu yang disiapkan ya Pak ya. Betul. Oke, baik. Pak Asep, nanti kita lanjutkan juga apakah memang dengan pembukaannya kembali tempat-tempat hiburan ini betul-betul bisa mendorong pemulihan ekonomi di Kota Bandung. Nanti kita akan kembali berbincang, tetaplah bersama kami di Ainis Jabar.